Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai stakeholder relation pada PT Gojek Indonesia. Kelompok 2 terdiri dari Nurul Hatimah, saya sendiri Yovina Sabrina, Cynthia Zakia, Afnita Natasha, dan Imtiaz Amani. Di sini kami mengambil kasus mengenai PT Gojek Indonesia yang semaksimal mungkin memuaskan para stakeholder-nya melalui salah satu program apresiasi yang dilakukan untuk mitra driver. Yang mana dari kasus ini kita bisa melihat bahwa PT Gojek ini menguntungkan stakeholder-nya dengan mengadakan beasiswa Gojek agar anak-anak para uh, mitra driver mendapatkan pendidikan yang mapan. Selanjutnya di sini ada gambaran umum. Yang pertama ada sejarah dari PT Gojek. Sejarah PT Gojek ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Perusahaan pertama yang menawarkan jasa layanan online ini berdiri sampai saat ini hingga memiliki 50 cabang, 50 mitra driver yang tersebar di berbagai macam kota di Indonesia. Selanjutnya, PT Gojek ini memiliki visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, misalnya seperti belanja harian, berpergian ke kantor, ke sekolah, dan ke tempat-tempat lainnya. Maka dari itu, dengan adanya PT Gojek Indonesia ini dapat lebih mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, produk yang ditawarkan oleh PT Gojek ini beragam. Pada awalnya, PT Gojek ini hanya menghadirkan 4 layanan saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, PT Gojek memiliki 17 layanan yang dapat dipesan melalui aplikasi. Antara lain ada GoRide, ada GoCar, GoFood, GoMart, GoTix, GoMet, GoMassage, GoClean, GoGlam, GoAuto, GoBusway, GoPulsa, GoBills, GoPaint, GoPoint, dan GoPay. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari logo PT Gojek sendiri. Jadi PT Gojek itu memiliki logo yang berwarna hijau membentuk setengah lingkaran yang tidak utuh. Berarti yang diberikan nama solve, yang berarti solving, yang mana diharapkan melalui logo ini dapat mewakili ekosistem dari Gojek yang semakin sulit dan bermanfaat bagi semua, serta semangat untuk menawarkan cara pintar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pengguna untuk hidup yang lebih mudah. Selanjutnya di sini ada kelompok stakeholder. Yang pertama ada kelompok stakeholder organisasi yang mana di sini perannya adalah para pemegang saham, karyawan, dan para mitra driver. Karena mengapa disebut stakeholder organisasi? Karena mereka ini penghasil keuntungan dari perusahaan PT Gojek, sehingga mereka masuk ke dalam kategori stakeholder organisasi. Selanjutnya ada stakeholder ekonomi. Dalam segi perekonomian, PT Gojek ini sangat mendapatkan profit yang banyak, sehingga PT Gojek ini unggul dibanding jasa layanan online lainnya. Selain itu, PT Gojek juga menempati posisi pertama sehingga konsumen yang menjadi sumber utama dari profit perusahaan ini. Selanjutnya ada yang namanya kelompok stakeholder sosial, yang dimana PT Gojek membangun hubungan baik terhadap masyarakat sekitar agar PT Gojek Indonesia dapat diterima dan menghasilkan timbal balik yang sesuai. Selanjutnya di sini ada value yang didapatkan oleh PT Gojek Indonesia. Yang pertama, value-nya itu PT Gojek itu mendapatkan respon baik dari para masyarakat, dari para penggunanya, karena sudah menciptakan transportasi umum pertama yang dapat digunakan dan dipesan secara online menggunakan handphone berbasis iOS dan Android. Selanjutnya ada jenis stakeholder. Stakeholder terbagi menjadi 3, yaitu organisasi,
ekonomi, dan sosial. Tapi pada kasus PT Gojek ini merupakan jenis stakeholder organisasi stakeholder pada individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi proses jalannya manajemen organisasi dalam mencapai tujuannya. Jenis stakeholder lagi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu stakeholder utama atau primer, stakeholder pendukung atau sekunder, dan stakeholder kunci. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Mereka tersebut adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Stakeholder primer pada PT Gojek Indonesia antara lain Direktur PT Gojek dan manajer. Lalu ada stakeholder pendukung atau sekunder yang merupakan semua elemen atau pihak yang nantinya berhubungan langsung dengan kebijakan, proyek, atau program yang ada. Stakeholder sekunder juga memiliki hak untuk ikut menyuarakan keresahan atau pendapat dalam mempengaruhi stakeholder primer. Stakeholder pendukung pada PT Gojek adalah para personil perusahaan atau karyawan, serta para buruh pekerja PT Gojek Indonesia, yaitu driver Gojek. Lalu ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan salah satu bagian yang sangat eksklusif yang didasarkan pada tingkatannya, serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan serta kebijakan. Dalam dunia bisnis, stakeholder terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Kategori internal stakeholder pada PT Gojek adalah pemegang saham, para eksekutif seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Gojek, sementara kategori eksternalnya ialah pemerintah dan komunitas persatuan Gojek. Lalu ada kepentingan spesifik stakeholder. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pemegang saham. Pemegang saham berperan sebagai penyedia modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Pemegang saham PT Gojek Indonesia antara lain ada Sequoia India, North Star Group, DST Global, NSI Ventures, Rakuten Ventures, dan Formation Group. Lalu ada pegawai atau karyawan. Pegawai merupakan salah satu elemen dalam sebuah perusahaan sehingga sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk PT Gojek, terdapat karyawan yang bertugas dalam bidang IT, yaitu programming dan web, lalu ada front office, serta pengemudi drive Gojek. Lalu ada konsumen atau pengguna. Peran dari stakeholder konsumen adalah sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini, konsumen atau penggunanya adalah masyarakat yang menggunakan jasa layanan aplikasi Gojek. Kompetitor atau pesaingnya ialah suatu perusahaan untuk terus meningkatkan mutu serta kualitas sehingga produk tersebut bisa lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Belakangan ini PT Gojek Indonesia yang mulai memiliki kompetitor di Jabodetabek sendiri mulai muncul perusahaan ojek online lain atau bahkan kompetitor lokal yang lebih aktif beroperasi dan tentu memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Seperti pesaing terkuatnya yaitu Grab Bike. Lalu ada pemerintah. Peran dari stakeholder pemerintah yaitu sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat, dalam hal ini mendirikan PT Gojek Indonesia. Selanjutnya analisis SWOT. SWOT adalah Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis ini merupakan sebuah alat yang sederhana tetapi sangat membantu dalam membangun bisnis atau mengembangkan strategi bisnis. Analisis ini juga dapat dikatakan sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal sebagai suatu tujuan bisnis tertentu. Pada strength atau kekuatan, PT Gojek memiliki brand recognition yang tinggi sehingga program beasiswa Gojek ini dapat dengan cepat dan mudah sampai kepada keluarga para mitra driver dan juga kepada masyarakat guna menaikkan citra perusahaan Gojek. Lalu ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan pada program beasiswa ini ialah program ini belum tersedia di seluruh kota-kota di Indonesia, sehingga masih banyak anak dari para mitra driver Gojek yang ingin melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi melalui program ini, tetapi tidak bisa karena tidak ada di kotanya dan tidak dapat mengikuti di kota lain karena keterbatasan yang ada atau tidak mendapatkan biaya hidup. Karena, dari program ini sendiri hanya membiayai perkuliahan selama 6 semester, tidak dengan biaya hidup. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Sekitar hampir 2 juta orang lulusan SMA atau SMK sederajat di Indonesia belum bisa merasakan bangku perkuliahan karena kondisi ekonomi dan keterbatasan bangku kuliah, sehingga kondisi ini dianggap mengkhawatirkan untuk generasi yang akan datang. Oleh karenanya, PT Gojek memberikan kesempatan untuk para anak dari para driver Gojek yang belum bisa melanjutkan pendidikan dengan memberikan fasilitas pendidikan. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat oleh PT Gojek sebagai peluang untuk terus menaikkan citra perusahaan Gojek sendiri. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Pihak pesaing atau Grab Indonesia mempunyai program Grab Scholarship sebagai bagian dari program Grab Mitra Sejahtera untuk memastikan kesejahteraan mitra pengemudi dan keluarga mereka dengan memberikan total beasiswa senilai Rp25 juta bagi 11 anak dari mitra pengemudi Grab. Selanjutnya ada tingkat aliansi dan power. Aliansi strategi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama, ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategi pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditunjukkan untuk target yang sama. Selain itu juga kekuatan power suatu perusahaan adalah faktor yang sangat menentukan pada daya saing dan profitabilitas industri. Kini Gojek dengan beberapa politeknik negeri di Indonesia melakukan aliansi strategi atau bekerja sama secara strategi pada jenjang pendidikan untuk membuka kesempatan bagi anak mitra driver untuk berkuliah secara gratis di jenjang pendidikan D3 dan S1 Politeknik melalui program beasiswa Gojek 2021 di kota-kota besar di se-Indonesia. Aliansi dan power juga memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Dari sisi politeknik, aliansi dan power yang didapat memberikan exposure kepada politeknik negeri melalui program beasiswa yang dibuat oleh Gojek. Sedangkan dari sisi Gojek juga memiliki power kekuatan tersendiri di era sekarang dalam aliansi tersebut sehingga semakin menguatkan citra PT Gojek Indonesia. Selanjutnya ada kepuasan stakeholder. Kepuasan stakeholder sangat bisa diukur pada salah satu program yang diadakan oleh PT Gojek Indonesia, yaitu mengadakan beasiswa Gojek untuk anak dari mitra Gojek atau anak dari para driver. Dari program ini bisa dikatakan bahwa kepuasan stakeholder dan dari PT Gojek Indonesia memang terjamin. Komunikasi. Prinsip ini lebih mengedepankan kepentingan driver, sedangkan prinsip lainnya seperti accountability, transparansi, dan fairness hanya mementingkan kelangsungan perusahaan pada kepentingan stakeholder. Program beasiswa mitra driver membutuhkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang dan keberlanjutan perusahaan dan driver. Evaluasi dan pemantauan ditunjukkan untuk mengetahui pencapaian program Corporate Social Responsibility yang telah dilaksanakan, bahwa pada prinsipnya hubungan masyarakat menekankan pada suatu upaya yang terencana dan berkesinambungan, memberikan pemahaman bahwa kegiatan hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sudah terorganisasi dan terencana terlebih dahulu dalam suatu program. Setiap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility PT Gojek Indonesia yang telah maupun sedang dilaksanakan mempunyai prinsip-prinsip agar nantinya dalam penentuan program selanjutnya maupun berkelanjutan program yang saat ini sedang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik lagi.
Prinsip pelaksanaan corporate social responsibility digunakan sebagai acuan untuk menetapkan program-program corporate social responsibility dan berjalan seiringan dengan terlaksananya program yang menjadi fokus dalam program corporate social responsibility. Pelaksanaan corporate social responsibility, PT Gojek Indonesia mempunyai prinsip sustainability atau keberlanjutan yang dibuktikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan berupa beasiswa. Selanjutnya ada identifikasi strategi komunikasi. PT Gojek Indonesia dalam tahap implementasi strategi komunikasi melakukan langkah yang pertama ada melakukan sosialisasi kegiatan atau program yang lebih direncanakan oleh perusahaan. Yang kedua ada menentukan lokasi dari kegiatan yang ingin dilaksanakan. Yang ketiga menentukan penanggung jawab program dari perusahaan dan yang terakhir ada melakukan pelaksanaan sosial dengan prosedur pelaksanaan sebagai patokan. Dalam perusahaan Gojek menggunakan strategi komunikasi persuasif dalam menarik pelanggan. Komunikasi persuasif sebagai suatu proses, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang menunjukkan suatu perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu. Setiap pelaksanaan atau perlakuan secara terus-menerus, komunikasi persuasif merupakan suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan membujuk tanpa memaksa atau tanpa kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar berhasil adalah sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi. Yang kedua ada pesan itu sendiri, apakah masuk akal atau tidak. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan. Yang keempat ada pengertian dan kesinambungan suatu pesan apakah pesan tersebut diulang-ulang. Selanjutnya ada perumusan program stakeholder relation dan media komunikasi. Program stakeholder relation pada program ini yang dilakukan oleh PT Gojek adalah Gojek bekerja sama dengan beberapa kampus seperti Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk memberikan kesempatan bagi anak para mitra driver Gojek berkuliah secara gratis di jenjang pendidikan D3 Politeknik melalui program beasiswa Gojek. Media komunikasi yang digunakan pada program ini ialah Gojek memberitahukan program ini melalui media seperti berita dan media online agar pesan yang disampaikan dapat diketahui oleh halayak publik, khususnya para mitra dan anak dari mitra driver Gojek sendiri. Selanjutnya ada evaluasi output dan outcome komunikasi. Salah satu evaluasi output pada program kerja beasiswa Gojek ini ialah untuk para anak dari mitra driver yang berada di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Karena pada program beasiswa ini hanya membantu membiayai uang kuliah tunggal atau UKT untuk 6 semester, tidak dengan biaya hidup, sehingga para anak dari mitra driver Gojek yang kotanya tidak ikut terselenggarakan tidak dapat mengikuti program beasiswa ini. Lalu pada outcome, beasiswa Gojek merupakan salah satu program apresiasi Gojek kepada para mitra driver karena telah menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Gojek membuat program beasiswa ini agar semangat tersebut dapat terus ditularkan kepada para generasi penerus bangsa, salah satunya melalui pengembangan edukasi anak mitra driver Gojek ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.